Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat Ibu Kepala KPPN Bekasi, pada yang terhormat Bapak Ibu pejabat pengawas dan juga pejabat fungsional KPPN Bekasi, yang terhormat rekan-rekan dari KPPN Bekasi, yang terhormat Bapak Ibu para undangan yang hadir pada kegiatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih telah hadir pada kegiatan pada pagi hari ini, yaitu dalam acara BIMTEK Sakti Perekaman SPM Tunjangan Kinerja, hari ini Jumat tanggal 28 April 2023. Syukur Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi pada hari ini dalam keadaan sehat, walaupun melalui media Zoom. Kami dari mewakili rekan-rekan DKPPN Bekasi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf dimaafkan apabila terdapat banyak kesalahan dari pelayanan yang telah kami berikan. Baik Bapak Ibu, berikut kami sampaikan rundown acara pada kegiatan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Kepala KPPN Bekasi. Selanjutnya, materi BIMTEK SPM Tukin, diskusi dan tanya jawab, post-test, dan terakhir penutup. Agar diberikan kelancaran pada kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala KPPN Bekasi kepada Ibu Hayu Saptaria. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Iva. Sebelumnya konfirmasi dulu apakah suara saya jelas didengar? Masih agak pelan, Bu. Maaf, apakah suara saya sudah jelas? Baik. Ya, baik. Terima kasih. Yang terhormat para peserta BIMTEK Sakti Perekaman SPM Tunjangan Kinerja 2023, yang kami hormati Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Bekasi, Bapak Prasetyo Wicaksono, serta tim pendamping Satker KPPN Bekasi yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga serta melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali meskipun melalui media Zoom meeting ya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu peserta BIMTEK yang berbahagia, hari ini adalah hari yang istimewa ya bagi kita semua karena masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu kami segenap tim dari KPPN Bekasi mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ibadah yang telah kita laksanakan dan mempertemukan kembali dengan Ramadan dan Idul Fitri di tahun berikutnya. Dan luar biasa Bapak dan Ibu peserta BIMTEK pada pagi hari ini ya masih dalam suasana Lebaran, suasana Hari Raya Idul Fitri, namun terus tetap semangat untuk untuk segera melaksanakan tugas masing-masing ya yang menjadi kewajiban dan tugas kita. Nah, pada hari ini Bapak dan Ibu ya atas nama tim KPPN Bekasi kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak dan Ibu semuanya dalam yang telah memberikan penilaian atas pelayanan dari KPPN Bekasi melalui survei indeks kepuasan masyarakat untuk periode semester 1 tahun 2023. Sehingga survei untuk indeks kepuasan masyarakat ini KPPN Bekasi mencapai nilai
4,94 dari skala 5 ya, dan naik 0,02 poin dari tahun 2022. Ini merupakan apresiasi yang luar biasa juga dari Bapak dan Ibu atas layanan yang kami berikan. Namun demikian Bapak Ibu, kami terus mengharapkan kritik, kemudian saran dan masukan-masukan dari semua satker di KPPN Bekasi ini atas layanan yang kami berikan, agar layanan yang kami berikan tetap terus dapat memberikan solusi yang terbaik, dapat memberikan kepuasan kepada seluruh satker lingkup KPPN Bekasi. Bapak dan Ibu ya, dalam suasana Lebaran ini luar biasa Bapak dan Ibu yang telah hadir untuk mengikuti acara pagi hari ini, karena pada pagi hari ini Bapak dan Ibu akan melanjutkan tugas mulia Bapak dan Ibu, yaitu untuk kemaslahatan seluruh pegawai di lingkup Satker Bapak dan Ibu semua. Karena pada hari ini akan diberikan BIMTEK mengenai perekaman SPM tunjangan kinerja dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang baru, yaitu nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas PMK nomor 80 tahun 2017 tentang tata cara pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada Kementerian Negara atau lembaga. Nah, ini semua ada untuk kelancaran pembayaran atau kelancaran perekaman SPM, pembuatan SPM di seluruh satker ini ada di tangan Bapak dan Ibu semua. Oleh karena itu, tentunya kami berharap acara pada pagi hari ini dapat diikuti dengan baik ya oleh Bapak Ibu semua, agar nanti pada saat pembuatan atau perekaman SPM Tukin bulan Mei tahun 2023 ini di seluruh satker dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, sehingga teman-teman dari seluruh satker dapat menerima Tukin tepat pada waktunya. Baik Bapak dan Ibu, kami juga dalam kesempatan yang baik pada hari ini senantiasa terus mengingatkan kembali bahwa kami dari seluruh KPPN Bekasi berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan mendukung gerakan anti gratifikasi dan anti korupsi. Untuk itu kami akan sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu semua untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun atas layanan yang telah kami berikan. Baik Bapak dan Ibu, untuk menyingkat waktu ya, karena hari ini hari Jumat, nanti teman-teman mungkin akan segera melaksanakan kewajiban sholat Jumat, dan mungkin nanti silakan dimanfaatkan acara pada pagi hari ini, ditanyakan mana yang belum jelas, silakan berdiskusi agar nanti Bapak dan Ibu dapat melaksanakan pembuatan atau perekaman SPM bulan Mei 2023 dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kami ucapkan selamat mengikuti acara BIMTEK Sakti perekaman SPM tunjangan kinerja. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu atas sambutan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu, berikutnya yaitu sesi dokumentasi. Silakan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya dan menyesuaikan virtual background yang telah kami berikan. Nanti minta tolong Mas Daru untuk dibantu hitung. Dua layar ya. Ayo Bapak Ibu yang kamera yang udah ada virtual background-nya tapi wajahnya belum Ya, Mbak Friska, Mbak Dwi, ganteng-gantengnya dari dan BTAM, cakep-cakepnya ya. Mbak Rahmawati. Oke, sebentar. Pokoknya yang nggak kelihatan saya hapus-hapusin dulu. Oke, Oke, 1, 2, 3. Oke, layar 2, 1, 2, 3. Oke. Udah hanya ini. 2 halaman jadinya.
Oke, makasih Mas Daru. Iya, silakan dilanjut, Mbak Yuha. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi terkait PMK terbaru tentang tata cara pembayaran SPM tunjangan kinerja yang akan disampaikan oleh pejabat fungsional PTPN KPPN Bekasi sekaligus CSO Mas Daru Muhtarom. Kepada Mas Daru, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Kemarin kita sudah bertemu ya untuk beberapa satker mengenai pendampingan capaian output yang nanti akan kita evaluasi lagi setelah Bapak Ibu kemarin beberapa satker yang memang nilainya belum optimal. Nanti akan kita pantau lagi apakah sudah meningkat atau belum gitu ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan agenda kita, saya di sini akan menyampaikan terkait beberapa ketentuan tentang pembayaran tunjangan kinerja yang dibayarkan oleh satuan kerja ke KPPN mitranya. Nah, dalam hal ini memang terdapat beberapa satker yang kita undang ya, yang sebenarnya tunjangan kinerjanya tidak dibayarkan melalui KPPN Bekasi. Jadi bisa jadi tunjangan kinerja yang diterima Bapak Ibu itu dibayarkan melalui kantor pusatnya. Namun demikian, kami berharap pada kesempatan kali ini kita sambil sharing session, mana tahu nanti ke depannya pembayaran tunjangan kinerja akan didelegasikan dari kantor pusat ke kantor di tempat Bapak Ibu sekalian. Sehingga bagi yang kiranya tunjangan kinerjanya tidak langsung melalui KPPN Bekasi, kami sangat senang sekali kalau Bapak Ibu bisa tetap berada di sini gitu ya. Jadi kita sambil sharing session nantinya ke depannya supaya Bapak Ibu mengetahui bagaimana pembayaran tunjangan kinerja itu. Baik, Bapak Ibu, mohon izin saya tayang dulu, saya tayangkan dulu ya ininya ya. Bagaimana sudah bisa muncul di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Muncul, Sudah. Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian terkait pembayaran tunjangan kinerja kita selama ini berpedoman pada PMK 80 ya tahun 2017. Namun demikian di tahun 2023 ini terdapat perubahan PMK 80 tersebut menjadi PMK nomor 20 tahun 2023 ya. Jadi PMK-nya tahun 2000 nomor 20 tahunnya 2023. Beberapa ketentuan yang mengatur di PMK 80 ini nantinya adalah bahwasannya pembayaran ini penegasan adanya pembayaran tunjangan kinerja itu yang dibayarkan langsung kepada rekening penerima, rekening pegawai
Yang mana selama ini bisa jadi di tempat Bapak Ibu sekalian, pembayaran tunjangan kinerja itu dibayar melalui rekening bendahara pengeluaran. Jadi tukinnya ke bendahara pengeluaran, nanti baru dari bendahara pengeluaran didistribusikan kepada pegawai masing-masing. Nah, namun demikian di ketentuan PMK 20 ini dipertegas lagi bahwasanya pembayaran tunjangan kinerja itu harus ke rekening pegawai. Nah, kemudian poin-poin yang berikutnya di sini nanti adalah bahwasanya pembayaran tunjangan kinerja ini nantinya sama dengan pembayaran gaji, waktunya. Istilahnya pembayaran tunjangan kinerja ini nanti akan dicairkan SP2D-nya ini di hari pertama, di tanggal 1 bulan pembayaran, bulan berkenaan ya. Jadi istilahnya kalau Bapak Ibu biasanya nanti awal Mei ya, baru nanti awal Mei memasukkan SPM tunjangan kinerja, maka dengan PMK nomor 20 ini Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan bulan sebelumnya. Jadi nanti kalau Mei mudah-mudahan per hari ini Bapak Ibu sekalian setelah kami adakan kegiatan ini, Bapak Ibu sekalian sudah ada yang memasukkan SPM tunjangan kinerja dengan petunjuk teknis yang terbaru. Oke. Kemudian yang berikutnya terkait adanya penambahan format pada SPTJM, yang mana di sini SPTJM itu harus ditandatangani oleh KPA ataupun PPK ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti sudah tidak perlu mendebatkan jika KPA atau PPK-nya berhalangan. Karena di sini sudah jelas sekali penandatangan pada SPTJM ini adalah KPA dan PPK. Jadi biasanya, oh ini Mas ini PPK-nya lagi pergi, KPA-nya lagi pergi. Ini jadi sudah dijelaskan sekali ya. Jadi diisikan dengan pejabat KPA atau PPK. Kiranya seperti itu. Dan juga ini terkait adanya sinkronisasi mekanisme pembayaran dengan Sakti, yang mana ini memberikan regulasi terkait share service. Jadi share service ini adalah penyatuan fungsi pendukung yang sejenis dalam suatu organisasi. Dan juga nantinya di sini akan mengatur teradanya P3K terkait ASN yang kategori baru, yang mana di sini ada P3K yang bisa jadi di tempat Bapak Ibu ada, namun pembayaran gajinya kalau di KPPN Bekasi sampai saat ini belum ada yang dibayarkan melalui KPPN Bekasi. Dan juga penambahan terkait tanda tangan elektronik. Jadi di aplikasi Sakti pada saat ini itu sudah ada interkoneksi sistem dengan penyedia penanda BS Badan Sertifikasi BSSN ya, nama organisasinya itu BSSN, penyelenggara sertifikasi elektronik intinya. Badan yang menyelenggarakan sertifikat elektronik yaitu BSSN yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini Sakti, dan itu sudah terinterkoneksi di aplikasi Sakti, sehingga ketika Bapak Ibu sekalian membuka aplikasi Sakti itu sudah muncul apakah Bapak Ibu sekalian sudah memiliki tanda tangan tersertifikasi atau belum. Dalam hal ini jika kantor Bapak Ibu sekalian bukan menggunakan BSSN, karena penyedia tanda tangan elektronik itu ada beberapa beberapa badan ya, misalnya Peruri, BPPT, BSSN, nah bisa jadi itu ya. Tapi sementara ini yang terinterkoneksi dengan sistem Kementerian Keuangan adalah dari BSSN.
Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin tidak panjang lebar Bapak Ibu, intinya di PMK nomor 20 ini kita akan mulai mengatur terkait pembayaran tunjangan kinerja dengan sistem yang baru. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada beberapa ketentuan ya. Jadi intinya kode pembayaran jenis jenis SPM yang dibayarkan untuk tunjangan kinerja biasanya Bapak Ibu menggunakan bisa 237 atau biasanya berapa Bapak Ibu? LS non kontraktual ya? Apa ini? Atau gaji lainnya kalau tunjangan kinerja biasanya. Di situ dengan adanya PMK Tukin ini, maka ketentuan tersebut ditambah lagi sehingga mulai pembayaran tunjangan kinerja Mei nanti yang diajukan misalnya kita berlakukan mulai hari ini, silahkan Bapak Ibu sekalian menggunakan SPM dengan kode 271, 272, dan 273. Kategori 271 digunakan ketika hari pertama tanggal 1 setiap bulan, di mana tanggal 1 merupakan hari libur. Di sini langsung saja contohnya nanti ketika 1 Mei. 1 Mei itu adalah nanti jatuhnya hari Senin dan itu libur. Jika Bapak Ibu membuatnya sekarang, maka Bapak Ibu sekalian bisa langsung menggunakan SPM dengan kode 271. Namun demikian, pembayaran atau pengajuan SPM tersebut hanya dapat dilaksanakan pada hari kerja kedua terakhir. Dalam artian sebenarnya ini dari kemarin ya, dari kemarin jika Bapak Ibu mengajukan. Kemudian nantinya yang ketentuan yang kedua adalah hari pertama tanggal 1 setiap bulan, di mana tanggal 1 merupakan hari kerja. Ini juga menggunakan 271 dan ini bisa diajukan sebelum tanggal 1. Jadi istilahnya seandainya tanggal 1-nya itu hari ini, maka Bapak Ibu bisa mengajukan sampai dengan kemarin. Nah, dalam hal ketentuan yang berikutnya adalah tunjangan kinerja dibayarkan pada hari kedua dan selanjutnya. Jadi istilahnya mulai SPM yang diajukan mulai tanggal 2 besok, ya, dia tanggal 2 Mei besok untuk tukin bulan Mei, itu menggunakan kode jenis 272. Jadi di sini yang membedakan adalah tanggal jatuh temponya. Ini kalau 272 ini digunakan pada tanggal 2 sampai dengan seterusnya. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, kalau yang 271 hanya digunakan jika direncanakan pencairannya pada tanggal 1. Tapi kalau setelah lewat dari tanggal 1, silakan menggunakan SPM dengan kode 272. Adapun dengan SPM dengan kode 272 itu juga digunakan untuk pembayaran tunjangan kinerja susulan dan juga untuk 273 kekurangan tunjangan kinerja. Jadi di sini yang membedakan adalah ketika Bapak Ibu salah menggunakan SPM 271, jadi misalkan sudah tanggal 3 tapi Bapak Ibu menggunakan SPM dengan kode 271, maka akan dibayarkannya tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi misalkan Bapak Ibu sampai salah menerbitkan SPM, bikin kode SPP-nya salah, jadi harusnya tunjangan kinerja bulan Mei, tapi Bapak Ibu nanti menyusunnya di tanggal 3 Mei dan menggunakan kode 271, maka SPM tersebut baru akan cair tanggal 1 Juni. Kira-kira seperti itu. Jadi yang menjadi atensi di sini adalah penanggalan jatuh temponya. Kapan Bapak Ibu ingin membayarkan tunjangan kinerja tersebut? Kecuali Bapak Ibu ingin mengajukan pembayaran tunjangan kinerja yang memang direncanakan di bulan berikutnya. Itu silakan menggunakan kode 272 dan 273.
3. Jadi kodenya hanya 3 jenis sampai dengan sekarang, yaitu 271, 272, dan 273. Dan juga nanti dilampiri dengan rekapitulasi dan juga rekapitulasi dan SPTJM. Jadi SPTJM meskipun jenisnya itu Bapak Ibu mengajukan di tanggal 2 tetap menggunakan SPTJM karena SPTJM tersebut menyatakan terkait jumlah pembayarannya, bukan terkait tempo pembayarannya. Jadi di situ jenis SPM 2712 dan 3 tetap harus menggunakan SPTJM dan tentu saja SPM-nya harus ditandatangani. Oke, mungkin kita langsung simulasikan saja Bapak Ibu. Di sini saya akan menggunakan Sakti. Seperti biasa untuk data suppliernya Bapak Ibu silakan menggunakan tipe yang sudah ada biasanya. Hanya saja di sini yang membedakan adalah kode di 200 ini, kemudian 270, yang berikutnya di sini 271, 272, 273. Misalkan semisal 271 mohon izin saya bawa ini berganti satker terlebih dahulu. Nah, adapun untuk perekaman data supplier tidak mengalami perubahan ya Bapak Ibu. Jadi silakan data supplier yang sudah ada nanti bisa digunakan. Hanya saja nanti yang berubah di sini adalah di RUH pembayaran dan catat ubah SPP-nya. Kode apa ya?
Nah, mohon izin Bapak Ibu, jadi di sini tidak ada perubahan yang signifikan, hanya saja di sini pada uraian pembayaran di sini nanti sudah terdefault, untuk dasarnya tetap sama seperti biasa Undang-Undang APBN. Kemudian nanti di sini hanya silakan disesuaikan dengan periode yang akan dibayarkan. Ini bisa jadi bulan Mei. Kemudian nanti di sini jangan lupa diganti untuk berapa penerimanya, berapa ini nanti bisa diganti sendiri. Misalkan untuk 50, di sini silakan dipilih salah satunya. Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian nanti di sini supplier headernya sama saja, tetap Bapak Ibu silakan menggunakan upload CSV ataupun menggunakan supplier header dalam hal Bapak Ibu menguploadnya satu-satu. Jadi di sini bisa kita pilih nanti. Bisa kita pilih pegawainya. Kemudian ini nanti kalau kita menambahkan secara manual. Nah, ini kita bisa tambah manual ataupun menggunakan nilai yang diupload secara sekaligus. Misalkan ini langsung ya. Nah, misalkan nilai segini dan ini nilai bersihnya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan daftar manual, maka di sini yang diisi adalah nilai yang masuk ke rekening yang bersangkutan. Baru nanti di sini ketika distribusi akun, di sini baru masukkan nilai bruto dan juga potongan pajaknya jika ada. Kemudian nanti silakan disimpan dan dilanjutkan prosesnya seperti biasa. Sorry sebentar, ketutup tadi. Nah, Bapak Ibu, pada aplikasi Sakti mungkin Bapak Ibu yang suka ini ya, ketika login di aplikasi Sakti biasanya muncul ini status digital signature, user memiliki sertifikat. Ini tadi yang saya katakan bahwasanya aplikasi Sakti itu terinterkoneksi dengan Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik ya, BSRE. Yang mana dalam hal ini Kementerian Keuangan bekerja samanya dengan, atau Sakti ya, Sakti bekerja samanya dengan BSSN. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika user belum memiliki sertifikat. Nah, ini berarti nama yang ada di sini ini belum belum ada sertifikat elektroniknya ketika sistem Sakti mensinkronis dengan sistem di BSSN. Dan ini contoh user telah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status issue dan berlaku sampai 10 Juli 2024. Di sini juga terdapat status sertifikat pejabat perbendaharaan, yang mana di sini tidak memiliki sertifikat BNT pada Simas Paten. Kalau di satunya ini sertifikat pejabat perbendaharaan. Nah, ini sudah BNT berlaku sampai 23 Maret 2028. Jadi semakin ke sini Sakti itu menggabungkan atau melakukan interkoneksi dengan berbagai sistem yang terkait dengan validasi transaksi keuangan untuk verifikasi keabsahan pengesahan gitu ya. Jadi mulai dari digital signature,
maupun sertifikat pejabat perbendaharaan. Dalam hal Bapak Ibu belum memiliki sertifikat, silakan berkoordinasi dengan satuan kerjanya ataupun dengan KL-nya ini supaya atau menanyakan apakah di KL Bapak Ibu sekalian sudah memiliki sertifikasi tanda tangan elektronik atau belum. Jika sudah, apakah menggunakan BSSN atau tidak. Jadi kalau yang menggunakan BSSN, ini nanti datanya akan linkage dengan Sakti, yang mana akan tertayang seperti ini. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu ya, nanti untuk materinya bisa kita sampaikan di akhir acara. Intinya pembayaran tunjangan kinerja ini harus dilaksanakan langsung kepada rekening penerima. Dan dalam hal memang tidak bisa, maka disalurkan melalui rekening bendahara pengeluaran dengan terlebih dahulu mengajukan dispensasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang terdapat pegawai yang terkendala dalam pembayaran tunjangan kinerjanya, yang mana mengharuskan melalui rekening bendahara, maka Bapak Ibu sekalian harus mengajukan terlebih dahulu permohonan persetujuannya, dispensasinya. Jadi jangan sampai masukin SPM beserta permohonan dispensasinya ya. Tapi minta dulu dispensasinya, kemudian nanti disetujui permohonannya, baru setelah itu Bapak Ibu mengajukan SPM LS bendahara yang ditujukan ke bendahara, SPM Tukin yang ditujukan ke bendahara dengan disertai persetujuan dari KPPN. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau di kami, pihak yang menerbitkan persetujuan, bagian yang menerbitkan persetujuan itu berbeda dengan yang melakukan proses pemeriksaan SPM. Jadi supaya Bapak Ibu bisa terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuannya. Seperti halnya Bapak Ibu ketika mengajukan PTUP. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke forum diskusi saja. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam penyampaian saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih, Mbak Yuha. Ya, terima kasih Mas Daru atas paparan yang telah diberikan. Semoga memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu semua. Ini sudah ada yang raise hand, Mbak Asti. Gimana Mbak Asti? Silakan. Ya, Bu Yuha mau nanya, kan di sini tuh Tunkin emang udah masuk ke rekening pegawai masing-masing. Cuman kan barusan mulai bulan depan ya, jadi Tunkin itu keluarnya sesuai tanggal gaji, jadi tanggal 1. Sedangkan di kita itu tiap bulannya Tunkin itu maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Misal Tunkin bulan Maret berarti diajukan tanggal 15 April gitu. Jadi SP2D-nya tanggal 15 April. Nah, jadi bulan April berarti nanti saya tuh ngajuinnya baru bisa tanggal 15 Mei karena nunggu rekapan absensi. Jadi kan ada yang dipotong gitu, kalau absennya nggak absen berarti kan tunkinnya dipotong gitu. Nah, jadi saya tuh nunggu data perhitungan absensinya dulu gitu. Nah, kalau misalkan harus tanggal 1, jadi berarti saya ngajuinnya kalau untuk bulan April berarti saya harus ngajuin tanggal 1 Mei gitu. Dan itu kalau misal untuk bulan Mei, berarti saya ngajuinnya kan bulan April. Nggak harus nunggu rekapan absensi atau gimana. Kalau misalkan nggak harus nunggu, berarti ada kemungkinan pengembalian tunkin gitu. Jadi gimana solusinya? Terima kasih. Oh iya. Berarti ini kali ya Mas Daru disepakati kalau misalnya buat bulan depan ini kan bulan Mei ya, depan Mei. Berarti untuk
tanggal 1 Juni itu sebenarnya perhitungannya tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu kali ya, Mas Daru ya? Iya. Silakan, Mas Jadi Daru. gini, Bapak-Ibu sekalian, tanggal 1 Juni kan libur lagi ya kayaknya ya. Tanggal merah lagi ya, tanggal 1 Juni ya. Sebentar, saya cek kalender dulu ya. Ada lagi yang mau ini teman yang di peserta lain? Ya, oke. Mas Ence, silakan Mas Ence. Tadi BPP TIK ya, BPP TIK ini Tukin April. Tukin April apa? Salam, silakan Mas Ence. Ya, terima kasih Bu Yuha. Izin tanya Mas Daru dan Bapak Ibu semua. Untuk uraian di SPM-nya Mas Daru, tadi kan apakah sesuai jenis kode tunjangannya Mas Daru? Tadi kan ada untuk setiap jenis SPM kan ada 271 ya, ada 271, ada 272, 273 gitu. Nanti untuk uraiannya itu sama atau berbeda Mas Daru? Maksudnya ada ditambahkan susulannya atau kekurangannya gitu Mas Daru. Itu yang pertama Mas Daru. Yang kedua ini terkait digital signature itu Mas Daru. Apa digital tanda tangan elektroniknya itu di tempat kita masing-masing gitu, terus kita upload dokumennya seperti biasa yang hard copy-nya, atau memang di Sakti ada menu untuk digital itu Mas Adro, seperti apa? Nah, kemudian yang ketiga menanggapi itu yang tadi pertanyaan yang tanggal-tanggal itu, kalau di kami memang ada PMK-nya itu peraturan dari kementerian kami itu memang untuk tukin itu H-2 apa ya bulannya itu. Jadi tukin kalau misalkan sekarang tukin bulan April gitu ya, kalau tidak salah gitu ya, tukin bulan April. Jadi absensinya itu yang digunakan bulan Februari. Iya ya. Februari sampai Maret gitu ya. Iya ya. Jadi 2 bulan sebelumnya kalau tidak salah seperti itu Mas Daru. Itu aja Mas Daru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab gimana Mas Daru? Iya, baik. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya jawab dulu ya. Ini pertanyaan BPPTIK sama dari Balai Laik Jalan. Ini relatif sama pertanyaannya. Menang apa? Yang pertama ya, pertanyaan pertama yang BPPTIK sama yang ketiga ini. Saya jawab yang paling gampang dulu ya. Yang paling gampang itu adalah yang bagian uraian. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kalau sekarang ini lagi buka Sakti, silahkan dibuka silahkan membuat kode SPP dengan jenis 272, 271 atau 273. Nah, di situ uraian sebenarnya sudah terdefault. Hanya saja saya lupa tadi untuk 272. 272 itu digunakan jika Bapak Ibu mengajukan tukin susulan dan tukin yang dibayarkan setelah tanggal 1. Jadi artinya apa? Nah, ini nanti akan berkaitan dengan pertanyaan yang berikutnya tadi. Pembayaran tunjangan kinerja itu memang diatur di PMK. Di PMK mengatur tata caranya. Namun demikian beserta format-formatnya ya, formatnya yang harus yang dibakukan ya, format terkait potongan, gradingnya itu dibakukan. Namun demikian biasanya di masing-masing kementerian lembaga juga memiliki juknis tersendiri terkait bagaimana cara menghitung tunjangan kinerjanya. Ada yang tadi disampaikan perhitungannya mulai dari absen bulan apa sampai bulan apa. Sama di kami juga seperti itu Bapak Ibu. Di kami di Kementerian Keuangan sendiri juga perhitungan tukin misalkan nanti 1 Mei ya. 1 Mei itu nanti biasanya dihitung mulai dari bulan Maret, misalkan saya juga lupa tanggal berapa. Taruhlah dari 10 Maret kemarin sampai dengan 10 April. Nanti tanggal 10 April
karena di kami ini tunjangan kinerjanya dibayar secara terpusat di Sekjen sana. Jadi kami ini juga KPPN Bekasi sebenarnya juga kami hanya menyampaikan ini loh pembayaran tukin, tapi kami sendiri tidak membayarkan tukin untuk pegawai KPPN Bekasi sendiri gitu Bapak Ibu ya. Jadi tunjangan kinerja itu kalau di kami misalkan tanggal 10 Maret sampai dengan 10 April, nah kemudian nanti setelah itu data tersebut akan kami setorkan ke kantor pusat, ke Sekretariat Jenderal melalui aplikasi tersendiri juga, melalui sistem internal yang dibangun. Itu nanti akan menjadi daftar perhitungan yang selanjutnya nanti dibayarkan di bulan Mei. Nah, misalkan tanggal 10 Maret cut off-nya ya, misalnya tanggal 10 sampai dengan tanggal 9, berarti tanggal 10 Maret dihitung sampai dengan 9 April. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kan langsung dihitung ya. Nanti udah ketemu perhitungan, misalkan selesai perhitungan itu tanggal 12 April. Nah, jika Bapak Ibu biasanya membayarkan tunjangan bulan Mei itu berdasarkan absensi bulan bulan April, bulan yang tadi, mulai Maret sampai April tadi, maka silakan tanggal 12 April Bapak Ibu sekalian, tanggal 12 sampai dengan tanggal 28 ya, 26 karena 2 hari kerjanya itu ya. 27 karena tadi dihitung 27. Kalau Bapak Ibu ingin membayarkan tunjangan kinerja, biasanya kan Bapak Ibu masukin SPM-nya dengan dasar Maret sampai April itu nanti masukinnya di tanggal 2 Mei ya biasanya ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, misalkan tanggal 10 Maret sampai dengan 9 April tadi sudah selesai perhitungannya, rekapnya di tanggal 12, maka tanggal 13 sampai dengan tanggal 27, mulai dari tanggal 12 sampai 27, Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan pembayaran tunjangan kinerjanya. Jadi bikin SPM-nya itu udah bisa dengan kode 271. Dan itu nanti tanggal 1 Mei, jadi bersamaan dengan gaji, Bapak Ibu akan menerima tunjangan kinerjanya. Jadi biasanya kan kalau yang sistem yang berjalan selama ini, yang kemarin-kemarin, itu Bapak Ibu ngerekap tanggal 10 Maret 9 sampai dengan 9 April, nanti tanggal 1-nya atau tanggal 2 Mei baru ngajuin SPM tukin lagi ya untuk bayaran itu. Nah, tapi dengan adanya PMK ini, dengan ketentuan yang baru ini, jadi tanggal 9 April Bapak Ibu sudah selesai, tanggal 12 April Bapak Ibu sudah selesai merekap, silahkan membuat SPP dengan kode 271 dan itu akan terbayar nanti di tanggal 1 gitu. Tapi kalau Bapak Ibu istilahnya mau pembayarannya itu nanti aja, udah saya bikin SPM-nya nanti aja, saya nggak mau bikin SPM di bulan April ini ya gitu ya kan. Saya mau bikin SPM-nya nanti aja tanggal setelah bulan Mei-nya berjalan benar gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan membuat SPM-nya dengan 272 itu. Sebenarnya itu aja bedanya. Jadi kalau 271 itu silakan diajukan jika pembayarannya itu belum berlangsung. Istilahnya bulan-bulan yang mau dibayar itu belum berjalan, belum terjadi ini ya. Tapi kalau mau pakai 272 berarti Bapak Ibu di bulan itu bikin SPM langsung cair, kira-kira seperti itu. Tapi kalau 271 ya kayak gaji hitungannya. Jadi jatuh temponya masih di periode berikutnya. Nah, mudah-mudahan simulasi ini bisa diterima juga oleh Bu Asti ya. Bu Asti tadi juga sebenarnya menanyakan hal yang serupa. Hanya ini kita melakukan simulasi gimana sih perhitungannya, kapan sih kita pakai 271, kapan kita pakai 272. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau 271 ya kalau ditanya kalau kita mau meng-cut off, kita mau meng-cut off-nya kapan, mau tanggal berapa, ya itu kita nggak bisa juga karena di tiap KL pasti punya perhitungan atau penanggalan wetonnya sendiri-sendiri Bapak Ibu ya. Jadi ini tanggal berapa KLA ini hitungannya dari tanggal 15 sampai 14. Ada KLB dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi memang baru dihitungnya di bulan berikutnya gitu. Jadi
Kalau yang biasanya tanggal 1 sampai tanggal 30 ya berarti kan otomatis kayak uang makan ya. Berarti otomatis dia harus pakai 272 terus gitu loh. Kecuali tanggal 1 April sampai 30 April adalah dasar SPM Tukin nanti yang bulan Juni. Nah, itu bisa kalau Bapak Ibu tanggal 1 April sampai 30 April menjadi SPM yang akan dibayarkan bulan Juni, maka Bapak Ibu bisa pakai 271. Tapi kalau 1 sampai 30 April menjadi dasar SPM yang akan dibayarkan bulan Mei, maka harus pakai 272. Tuh. Itu Bapak Ibu kira-kira penjelasannya. Kemudian satu lagi terkait tanda tangan elektronik ya, seperti tanda tangan elektronik tadi yang sudah saya tayangkan ya contohnya ya. BSRE atau Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik itu istilahnya yang saya tahu itu ada BSSN, ada BPPT, ada Peruri, ada BRIN juga ada kayaknya. Dan mungkin ada lagi ya yang saya kurang tahu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, apa sih Satker yang kalau Bapak Ibu yang masih mungkin belum tahu ya, tanda tangan elektronik itu kayak apa sih? Tanda tangan elektronik itu kalau boleh saya katakan gambarannya itu kayak yang ada QR code-nya di penanda tangan. Jadi sudah tidak di kalau Bapak Ibu melihat tanda tangan SPP itu berarti itu bukan tanda tangan elektronik. Tapi kalau tanda tangan elektronik itu adalah contohnya seperti ini. Bentar ya Bu ya. Saya contohkan SPM atau SPP yang sudah ditandatangani secara elektronik. Coba saya carikan terlebih dahulu. Nah, adapun pembayaran SPM atau SPP. Jadi ketika Bapak Ibu melihat SPM ya, saya kasih. Ketika Bapak Ibu pernah disosialisasikan tentang pengganti PMK PMK 2190 ya, PMK 190. Nah, di situ sebenarnya sudah mulai diatur bahwasanya tanda tangan SPM nanti menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi tanda SPM yang nanti Bapak Ibu akan sampaikan itu nantinya itu tidak dicetak, ditanda tangan, dicap, di scan tuh enggak. Tapi langsung menggunakan kalau istilahnya itu adalah pasprase. Jadi kayak sandi. Jadi tanda tangannya di situ nanti menggunakan kode pasprase. Yang selanjutnya pasprase tersebut akan link ke sistem BSSN secara langsung. Jadi di situ tanda tangannya real. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Izin saya tayangkan. Bisa tayang ya Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira seperti ini. Ini kalau Bapak Ibu ada layar di handphonenya bisa di-scan, coba aja di-scan ini istilahnya SPM ini valid gitu kira-kira. Jadi tanda tangan ini dihasilkan oleh sistem dan ini nanti ada hashcode-nya, tanda tangan salah satu SPM yang ditandatangani elektronik nanti ada hashcode yang seperti ini. Hashcode seperti ini dan juga di sini ada QR-nya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yaitu tadi yang saya katakan, Bapak Ibu sekalian bisa berkoordinasi dengan KL-nya. Jadi dimulai dari kalau Bapak Ibu ini kalau SPM itu tanda tangan elektroniknya gimana ya? Sekarang seperti contohnya surat-surat yang diterbitkan oleh KPPN itu kan sudah
tidak menggunakan tanda tangan basah lagi ya Bapak Ibu, ya ada QR-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan? Yaitu bukan ke sakti Bapak Ibu. Si Bapak Ibu untuk mendapatkan tanda tangan elektronik ini, silakan berkoordinasi dengan kementeriannya. Bisa menanyakan kapan kantor saya atau saya pribadi bisa mendapatkan tanda tangan elektronik. Karena di sini sudah beberapa satker juga yang memiliki tanda tangan elektronik yang berhak melakukan penandatangan secara elektronik. Ada beberapa satker juga. Jadi berdasarkan dokumen-dokumen yang kami terima itu memang menggunakan tanda tangan elektronik tersebut. Nah, bagaimana prosesnya? Silakan Bapak Ibu berkoordinasi untuk mendapatkan tanda tangan elektronik tersebut, dan selanjutnya nanti vendornya apa? Misalnya vendornya itu yang tadi BSSN ya. Kalau Bapak Ibu nanti KL-nya belum pakai BSSN, ya untuk saat ini di aplikasi Sakti yang bekerja sama adalah dengan BSSN. Namun kami juga menunggu informasi lebih lanjut dari pengembang aplikasi, apakah ada kerjasama dengan penyedia sertifikasi tanda tangan elektronik yang lainnya. Gitu. Mudah-mudahan nanti dengan para penyedia yang lain seperti Peruri, BPPT itu juga bisa bersinkronis dengan aplikasi Sakti. Namun demikian saat ini yang sudah piloting project bersama Sakti adalah dari BSSN. Kira-kira seperti itu Pak Ence, Bu Asti yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan ya? Itu di chat ada dari Mbak Asti. Jadi BPPT masih diperbolehkan ngajukin tukin per tanggal 15 dengan SPM 272. Dan juga SPM 272 apakah tetap menggunakan SPTJM? Betul. Jadi SPTJM digunakan karena terkait jumlah pembayarannya, bukan tempo pembayarannya. Misalnya kalau tempo pembayaran berarti 271 nih pakai nih karena dibayarnya nanti. Nah, enggak. 272 juga karena di dalam SPTJM menyebutkan bahwasannya perhitungannya adalah benar. Jadi Bapak Ibu kalau nanti di PMK itu ada format tukin. Nah, silahkan diikuti ya. Jadi jangan sampai formatnya lain-lain bikin sendiri ya. Saya bikin sendiri. Silahkan nanti bikin format tukin yang diseragam yang mengikuti contoh PMK dan juga SPTJM. Nah, di dalam SPTJM tersebut isinya adalah sudah jelas. Yang pertama itu bahwasanya KPA atau PPK sudah benar, istilahnya menyatakan bahwa perhitungannya itu benar. Jadi bukan temponya itu benar, tapi perhitungannya benar. Dan juga yang kedua, jika ada kerugian maka akan menyetorkan ke kas negara. Isinya kira-kira seperti itu di PMK 20 tersebut. Jadi untuk 272 tetap menggunakan SPTJM. Dan yang tanggapannya adalah apakah diperbolehkan mengajukan tukin kalau tanggal 15 di tiap bulannya dengan SPM 272. Jika satker memang ingin segera gitu ya. Tadi yang saya katakan ya, misalkan tadi masukin tukinnya baru tanggal 15. Nah, kalau memang mau dicairkan di bulan itu ya pakai 272. Tapi kalau memang dasarnya untuk perhitungan bulan berikutnya tadi ya, umpama kalau Maret ke ini ya, tanggal 10 April sampai 9 Mei itu dasar. Saya kurang tahu di Bapak Ibu apakah absensi April sampai Mei menjadi perhitungannya di bulan yang sampai 15 Mei tadi atau nanti masukin di Juni. Kalau itu menjadi perhitungannya langsung jadi dari April ataupun dari Maret ya, Maret ke April nanti dibayarnya untuk bulan berkenaan, Bapak Ibu langsung cair ya pakai 272. Tapi kalau untuk dasar masih April kemudian sampai Mei, kemudian itu untuk perhitungan Juni silakan pakai 271 dan dibayarkan dan diajukan SPM-nya mulai tanggal Mei setelah perhitungan tadi. Gitu.
Oke, ada yang masih raise hand dari Mbak Vita, Iya, Bapak-Bapak. iya, silakan. Silakan Mbak Vita. Suaranya belum masuk Mbak Vita. Silakan Mbak Vita. Masih Rejo ini Connecting audio. audionya, connecting audio. Coba bersuara. Oh, tetap tidak ada suaranya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang lain lagi? Ya, silakan. Ya, silakan. Oke. Nah, terkait tanda tangan elektronik, di saya sudah warna hijau, sudah issue ya statusnya, tapi di dokumen SPM belum muncul barcode-nya. Nah, terima kasih Mbak Vita. Nah, intinya Bapak Ibu berarti ini ya yang saya katakan tadi, istilahnya kalau yang saya tayangkan tadi kan itu Satker KPPN ya. Nah, dalam hal ini ternyata ada satker-satker juga yang sudah memiliki tanda tangan elektronik yang menggunakan BSSN juga. Mudah-mudahan BSSN ya. Kalau bukan BSSN ya berarti lebih canggih lagi. Berarti Sakti sudah terinterkoneksi dengan sistem yang lain juga selain BSSN. Nah, tapi kenapa kok tanda tangan SPM-nya belum menggunakan barcode? Karena memang yang saat ini di piloting itu adalah Satker Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi Satker KPPN Bekasi sebagai Satker gitu ya. KPPN Bekasi sebagai Satker itu yang baru menggunakan piloting SPM dengan tanda tangan elektronik ini. Jadi untuk Satker yang lainnya ditunggu saja kabarnya, mudah-mudahan nanti meluas pilotingnya di tahun ini. Jadi sementara ini yang baru piloting adalah di Kementerian Keuangan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena ya kita juga masih mencoba. Karena isu-isu yang terjadi saat ini ketika Bapak Ibu menggunakan tanda tangan elektronik untuk menandatangani SPP dan SPM itu adalah loading atau lag time yang cukup lama, mungkin sekitar 1 sampai 2 menit. Jadi ketika Bapak Ibu itu, saya prosesnya hampir sama seperti OTP, hanya saja kalau OTP kan itu langsung masuk SMS, tapi kalau penandatangan SPM itu adanya di proses validasi. Jadi SPP dan SPM itu nanti ketika masuk di validasi yang biasanya Bapak Ibu itu melakukan PPK dan PPSPM-nya mencentang diklik kemudian disetujui tanda setuju, maka ketika Satker yang menggunakan piloting dengan digital signature itu, maka prosesnya adalah ketika diklik setuju maka muncul jendela baru yang mana Bapak Ibu sekalian harus menginputkan kata sandi. Kata sandinya itu yang Bapak Ibu buat di dalam portal BSRE-nya itu, di portal tanda tangan elektroniknya itu. Jadi kata sandi tanda tangan elektroniknya itu diinputkan, dan itu ketika diinputkan maka itu langsung link ke servernya BSSN sana, dan itu saat ini isunya adalah 1 kali proses tanda tangan itu membutuhkan waktu yang cukup lama sampai saat ini, sekitar 1 sampai 2 menit tergantung
servernya juga. Nah, jadi untuk saat ini kami masih piloting dan mudah-mudahan isu tersebut segera ditangani dan diperluas ya. Dan diperluas karena memang amanat tanda tangan elektronik ini sudah disahkan di dalam PMK yang penggantinya di 190 yang pernah kita sosialisasikan. Itu ada klausul bahwasanya tanda tangan elektronik itu digunakan gitu ya. Kemudian dari Bu Asti lagi, kalau SPM paket TDT elektronik harus sudah dimulai tanggal dan bulan berapa. Nah, ini nanti menunggu informasi lebih lanjut dari KPPN-nya. Jadi nanti tergantung kesiapan. Bisa jadi di KL-nya Bapak Ibu itu pejabat perbendaharanya belum semuanya gitu ya. Ataupun tergantung kesiapannya gitu ya. Jadi tergantung kesiapan KL-nya juga, tergantung kesiapan sistemnya di kami dan juga di portal BSRE-nya sana. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi nanti mohon ditunggu saja dan doakan saja nanti tim pengembang sakti bisa segera merealisasikan hal tersebut sehingga Bapak Ibu sekalian nantinya SPM tersebut tidak perlu repot dicetak, ditanda tangan dan diupload gitu kira-kira seperti itu. Udah kali ya. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Baik, karena sudah pukul 10.12, maka untuk sesi tanya jawab kita akhiri ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu sesi post test ya Bapak Ibu. Kami berikan waktu 3 menit untuk melakukan sesi post test di link yang sama. Silakan di-refresh kembali untuk link yang sama, nanti akan muncul post test. Kita tunggu Bapak Ibu pengisiannya sampai pukul 10.15. Soalnya gampang-gampang kan ya. Wow. Kok belum ada? Mbak Yuha belum ada, Mbak Yuha. Ya, belum ada. Coba refresh lagi. Udah ada, Mbak. Nah, ini baru ada ini. Maaf, belum on tadi. Udah. Coba lagi ya. Gimana? Susah nggak soalnya? Apa buka contekan dulu?
Tadi karena baru refresh sampai jam 10.16 kita tambahin 1 menit lagi Mas Daru. Tuh, udah tuh Mbak Asti udah selesai. Baik, kalau sudah selesai, kita mau spin wheel nih Mas Daru nih. Dari Bapak Ibu yang sudah melakukan absensi, kita bagikan 3 orang yang beruntung. Ini orang KPPN absen juga, dikasih nggak nih Mas Daru? Ya, saya screen dulu. Oke, udah tayang ya, Mas Daru? Udah. Oke, kita cari 3 orang pemenangnya. Ya, yang pertama Mbak Tessa ya, Mbak Tessa dari BBPV nih ya. Tolong SS Mas Daru. Oke. Oke, selanjutnya. Pak Ribut apa? Oh, bukan. Enggak. Ya, Mbak Apriliani. Ini Apriliani dari Satker apa ya? Nanti tolong diketik di kolom chat. Satu lagi. Iya, Bang Vincent. Ya, selamat buat Mbak Tessa, Mbak Apriliani, dan juga Bang Vincent. Dan untuk juga Mbak Yuha, para penanya juga dapat kan ya? Ya, penanya. Oh ya, oke, sip. Iyalah. Baik, Bapak Ibu, karena acaranya sudah dilalui semua, terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung pada kesempatan BIMTEK pada hari ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak telah bergabung, dan juga saya informasikan kembali kepada teman-teman yang telah mengisi survei IKM 2023 semester 1. Dan nama-nama yang beruntung silakan mengambil souvenir yang telah kami siapkan di lobi KPPN ya jika bermain ke KPPN. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Untuk materi udah kami aktifkan juga di link yang sama. Ya.